Sore itu, Indah membuka ponselnya dan mulai menghitung. Tagihan paylater 800.000, cicilan ponsel 1,2 juta, KPR rumah mungilnya 2,5 juta. Ia menghela napas. Gajinya sebagai manajer pemasaran sebenarnya lumayan, tapi entah kenapa setiap akhir bulan yang tersisa hanya cukup untuk mie instan. Ia menatap langit-langit dan bertanya, kenapa rasanya kayak kerja cuma buat bayar utang? Selamat datang di Pintu Kabar, mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Fenomena nyicil di Indonesia bukanlah cerita baru, tapi yang mengejutkan adalah siapa yang melakukannya. Ternyata, ini bukan sekedar soal kemiskinan atau kekurangan uang. Orang kaya, kelas menengah, sampai mereka yang penghasilannya pas-pasan, semuanya ikut dalam lingkaran cicilan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa per Mei 2026, total outstanding pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai 520 triliun rupiah. Angka ini tumbuh stabil di atas 5% setiap tahun. Itu baru dari multifinance, belum termasuk kredit perbankan, kartu kredit, pay later, dan pinjaman online. Kalau di total, utang konsumtif masyarakat Indonesia sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Yang menarik adalah profil debiturnya. Multifinance memang banyak membiayai pembelian kendaraan bermotor, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Tapi di segmen lain, seperti kartu kredit dan KPR, debiturnya adalah kelas menengah ke atas. Fenomena pay later bahkan lebih unik lagi, karena digunakan oleh semua kalangan, dari mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai profesional muda. Pay later menjadi pintu masuk ke dunia kredit bagi generasi yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan formal. Mengapa orang yang sebenarnya punya uang pun memilih nyicil? Jawabannya terletak pada pergeseran budaya dan psikologi. Memiliki uang tunai dalam jumlah besar tidak lagi menjadi prioritas. Yang penting adalah memiliki barangnya sekarang dan pembayarannya bisa diatur nanti. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara orang memandang uang dan kepemilikan. Dulu orang tua kita punya prinsip yang cukup kuat. Jangan berutang. Kalau belum punya uang, jangan beli. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Prinsip ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk kehati-hatian dan kemandirian finansial. Tapi zaman berubah. Sekarang prinsip itu sepertinya sudah terbalik. Kalau bisa dicicil, kenapa harus bayar tunai? Menjadi logika baru. Bahkan kemampuan mencicil dianggap sebagai tanda bahwa seseorang mampu secara finansial. Orang yang bisa dapat approval kredit dianggap punya nilai lebih di mata bank, dan oleh karena itu di mata masyarakat. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Pertama, faktor ekonomi. Inflasi yang terus naik membuat harga barang, terutama barang besar seperti rumah dan mobil, semakin tidak terjangkau jika harus dibeli tunai. Sementara itu, kenaikan pendapatan tidak secepat kenaikan harga. Cicilan menjadi satu-satunya jalan bagi banyak orang untuk bisa memiliki rumah atau kendaraan. Kedua, faktor psikologis. Cicilan memberikan ilusi kemampuan. Dengan uang 2 juta di tangan, seseorang sebenarnya tidak mampu membeli ponsel seharga 12 juta. Tapi dengan cicilan 1 juta per bulan selama 12 bulan, tiba-tiba ponsel itu terasa terjangkau. Padahal secara matematis, orang itu tetap membayar 12 juta, bahkan lebih karena ada bunga. Tapi otak manusia tidak memprosesnya seperti itu. Yang terasa adalah 1 juta rupiah per bulan, bukan 12 juta total. Ketiga, faktor sosial dan tekanan lingkungan. Media sosial dipenuhi dengan gaya hidup konsumtif. Teman-teman memamerkan gadget terbaru, liburan ke luar negeri, atau renovasi rumah. Ada dorongan kuat untuk tidak ketinggalan, FOMO atau fear of missing out. Cicilan menjadi alat untuk mengejar standar sosial yang terus naik. Keempat, faktor teknologi. Kemudahan akses kredit di era digital membuat siapapun bisa berutang dalam hitungan menit. Pay later, pinjaman online, kartu kredit virtual, semuanya dirancang untuk meminimalkan gesekan. Tidak perlu datang ke bank, tidak perlu wawancara, tidak perlu jaminan, cukup unduh aplikasi, unggah KTP, dan dalam beberapa menit dana sudah cair. Teknologi telah menghilangkan hambatan psikologis yang dulu membuat orang berpikir 2 kali sebelum berutang.
Di tengah semua ini, muncullah fenomena yang bisa disebut kaya cicilan. Seseorang bisa memiliki mobil mewah, ponsel terbaru, tas branded, dan tampak sukses di media sosial. Sementara di balik layar, hampir seluruh penghasilannya habis untuk membayar tagihan. Fenomena ini bukan hanya soal flexing atau pamer, tapi juga soal ekspektasi yang dibentuk oleh lingkungan dan oleh diri sendiri. Platform media sosial mendorong orang untuk selalu menampilkan versi terbaik dari hidup mereka. Tidak ada yang memposting tagihan kartu kredit, tidak ada yang memamerkan surat penagihan. Yang terlihat hanyalah hasil akhir, barang mewah, liburan, dan gaya hidup glamor. Akibatnya, standar sosial terus bergeser. Yang tadinya dianggap mewah, kini dianggap normal. Mobil, dulu hanya dimiliki oleh orang benar-benar mampu, kini dianggap sebagai kebutuhan. Padahal, di kota-kota besar dengan transportasi publik yang semakin baik, mobil seringkali lebih menjadi beban daripada kebutuhan. Lembaga keuangan juga ikut berperan dalam menciptakan fenomena ini. Iklan kredit dirancang untuk membuat utang terasa ringan dan menyenangkan. Dapatkan mobil impian Anda sekarang juga. Wujudkan rumah idaman dengan cicilan ringan. Liburan dulu, bayar nanti. Semua pesan ini menekankan satu hal. Jangan tunda keinginanmu. Padahal, menunda keinginan justru adalah inti dari kemandirian finansial. Yang lebih mengkhawatirkan adalah betapa tipisnya batas antara mampu dan tidak mampu. Banyak orang yang sebenarnya mampu membayar cicilan selama penghasilan mereka stabil. Tapi begitu ada gangguan, kena PHK, sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya, seluruh struktur keuangan mereka runtuh. Mereka tidak punya tabungan, karena semua uang sudah dialokasikan untuk cicilan. Akhirnya, mereka jatuh ke lubang yang lebih dalam, meminjam untuk membayar cicilan, sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Setelah membahas semua sisi gelap ini, penting untuk diingat bahwa cicilan tidak selalu buruk. Ada cicilan yang produktif dan ada yang konsumtif. Cicilan produktif adalah cicilan yang digunakan untuk membeli aset yang nilainya bertambah atau menghasilkan pendapatan. Contohnya, KPR untuk membeli rumah yang nilainya naik setiap tahun, atau kredit usaha untuk modal bisnis. Dalam kasus ini, cicilan adalah alat untuk membangun kekayaan, bukan menghancurkannya. Cicilan konsumtif adalah kebalikannya, digunakan untuk membeli barang yang nilainya langsung turun begitu dibeli, atau bahkan habis begitu dikonsumsi. Ponsel, liburan, makan di restoran mahal, baju branded, semua ini adalah contoh cicilan konsumtif. Begitu cicilan selesai dibayar, barangnya mungkin sudah rusak, ketinggalan zaman, atau terlupakan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Aturan sederhana untuk menilai apakah sebuah cicilan sehat atau tidak adalah, jika barang yang dibeli tidak menghasilkan uang, jangan dicicil. Jika tidak bisa membeli 2 kali lipat harga barang secara tunai, jangan membelinya dengan cicilan. Aturan ini terdengar konservatif, tapi ia adalah benteng terbaik melawan jebakan utang konsumtif. Indah akhirnya duduk dan membuat daftar. Dari 5 cicilan yang ia miliki, hanya 1 yang benar-benar produktif, KPR rumah mungilnya. Sisanya, ponsel, liburan tahun lalu, tas yang sudah jarang dipakai, adalah cicilan yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali tagihan. Ia pun mulai melunasi satu persatu, dimulai dari yang terkecil. Fenomena nyicil di Indonesia bukanlah sekedar soal uang. Ia adalah cerminan dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain, dan bagaimana kita merespons godaan yang diciptakan oleh teknologi dan budaya konsumtif. Kita tidak bisa sepenuhnya menghindari cicilan, dan mungkin tidak perlu. Tapi kita bisa memilih cicilan yang membuat kita lebih kaya, bukan yang membuat kita lebih miskin. Sekarang, pertanyaan reflektif untuk Anda. Coba lihat daftar cicilan Anda saat ini. Berapa banyak yang benar-benar produktif, dan berapa banyak yang hanya memuaskan keinginan sesaat? Dan jika besok penghasilan Anda tiba-tiba berhenti, berapa bulan Anda bisa bertahan sebelum semua cicilan itu menenggelamkan Anda? Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.